Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk karya Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Giovanni Bahun Kristianto. Saya adalah dosen di program studi akuntansi Universitas Harapan Bangsa, dan saya mulai efektif mengajar di program studi akuntansi program sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa sejak tahun 2021. Mata kuliah yang saya ampu antara lain pengantar akuntansi, auditing, pengantar akuntansi sektor publik, akuntansi forensik, dan investigasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran semester atau biasa disingkat RPS. Mata kuliah auditing memiliki bobot mata kuliah 3 SKS teori dengan durasi pertemuan 150 menit per pertemuan. Jumlah pertemuannya adalah sebanyak 16 kali. Di antaranya termasuk di dalamnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya selaku koordinator dan juga dosen pengajar dalam mata kuliah auditing 1. Dan saya bertanggung jawab selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, termasuk dalam menyusun RPS, membuat materi, penugasan, dan membuat soal UTS dan juga soal UAS. Kemudian selain itu kami juga merekap nilai dan menginput nilai ke dalam siakat. Sekilas mengenai mata kuliah auditing, mata kuliah ini memberikan pemahaman, pengetahuan mengenai pengantar bagi jasa auditing dan jasa asuransi lainnya. Pembahasannya adalah mengenai tata cara audit dari mulai awal ketika perikatan audit, kemudian program audit, pelaksanaan audit, pembagian tugas, sampai dengan tersusunnya laporan auditor independen. Di samping itu juga saya juga memberikan pengajaran mengenai profesi auditing yang ada di Indonesia. Dalam mata kuliah auditing, capaian pembelajaran lulusan ketika mereka setelah selesai mengikuti mata kuliah auditing, secara sikap mereka harus bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademis. Secara keterampilan umum, berdasarkan KU1, mereka mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang akuntansi. Kemudian mampu menerapkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ITEX pada bidang dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Dan KU yang ketiga adalah KU 11, yaitu menguasai konsep teoritis dalam bidang pengetahuan tertentu. Secara umum, konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Dalam keterampilan khusus, ada 5 keterampilan khusus. Yang pertama, mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah, mampu menerapkan nilai mandiri dan berbudaya dengan bijak dalam penggunaan kompetensi yang dimiliki, memiliki wawasan ilmu pengetahuan di luar bidang studi yang dipelajarinya terkait dengan pengembangan individu dan masyarakat dalam bidang akuntansi, mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi. Kemudian yang terakhir adalah mampu menyusun kertas kerja audit, mengevaluasi bukti yang cukup dan handal atas laporan entitas komersial disesuaikan dengan standar audit dan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dalam penguasaan pengetahuan,
Ada 4 hal yang harus dicapai. Pertama, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. Menguasai konsep mendalam tentang kerangka penyusunan laporan keuangan, kebijakan, dan prinsip akuntansi. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen dalam laporan keuangan, informasi akuntansi dan keuangan untuk pengambilan keputusan. Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi. Dan yang terakhir adalah menguasai konsep tentang organisasi, tata kelola, manajemen risiko, manajemen strategi, pengadilan internal, dan lingkungan bisnis. Berdasarkan CEPMK, pertama, mahasiswa memahami konsep, fungsi, dan tujuan audit. Kemudian mahasiswa mampu menguasai prosedur dan program audit. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis opini audit berdasarkan bukti yang diterima. Dan mahasiswa mampu untuk menghitung materialitas untuk penentuan sampling audit. Bahan kajian dalam mata kuliah auditing adalah: pertama, permintaan akan jasa audit dan jasa assurance lainnya. Kemudian mengenai profesi dari CPA atau Certified Public Accountant. Kemudian laporan audit, etika profesional, kewajiban hukum, tanggung jawab dan tujuan audit. Kemudian bukti audit, perencanaan dan prosedur analitis, konsep materialitas dan risiko, audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan risiko dari pengendalian tersebut. Kemudian audit kecurangan, dampak teknologi informasi terhadap proses audit, dan strategi audit dan program audit secara menyeluruh. Pembobotan untuk evaluasi dalam mata kuliah auditing untuk UTS 25%, untuk UAS 25%, untuk penugasan kurang lebih 25%, kemudian untuk kuis 15%, dan soft skill 10%. Syarat untuk mengikuti UAS dalam mata kuliah auditing minimal mahasiswa hadir kurang lebih 75%. Di pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Kegiatan perkuliahan berupa ceramah, diskusi, kemudian case-based learning yang menjadi salah satu metode pembelajaran untuk studi center learning berbasis kasus yang dirancang untuk meningkatkan cara berpikir untuk memecahkan suatu kasus. Kemudian pendekatan pengajaran yang dibangun atas kegiatan pembelajaran dan penugasan untuk memberikan tantangan bagi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari yang dipecahkan baik secara individu maupun secara berkelompok. Penilaian berdasarkan ketepatan dalam penyelesaian tugas maupun kaitannya dengan penyusunan sebuah laporan keuangan, kemudian ketepatan dengan penentuan opini berdasarkan bukti-bukti yang diterima, kemudian juga keaktifan kelas dalam pembelajaran selama tatap muka maupun dalam jaringan. Sistem perkuliahan dalam Universitas Harapan Bangsa menerapkan sistem daring dan luring. Sistem daring kurang lebih sebanyak 40% atau 6 pertemuan, dan secara luring 60% atau 8 pertemuan. Perkuliahan secara online menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Terdapat beberapa penugasan yang berfokus pada case-based learning, yaitu mereka akan diminta untuk menyelesaikan sebuah kasus secara berkelompok, menyatakan pendapat, juga memberikan kesimpulan atas kasus yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Referensi yang diambil yaitu dari buku Arens, Alvin, dan kawan-kawan di tahun 2015 dengan judul Auditing dan Jasa Assurance dengan pendekatan terintegrasi edisi ke-15, penerbit dari Erlangga. Kemudian Sukrisno Agus tahun 2017 yang judul bukunya adalah Auditing 1, terbitan dari Salemba 4, dan Auditing Berbasis Resiko yang karya oleh Theodorus Tuana Kota. Kemudian artikel yang berhubungan
artikel penelitian yang saya lakukan berhubungan dengan mata kuliah auditing adalah analisis faktor yang mempengaruhi independensi auditor dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAKMKM dalam penyusunan laporan keuangan, serta analisis penerapan SAKMKM pada kelompok UMKM di Banyumas. Terdapat pengintegrasian artikel hasil penelitian tersebut. Di pertemuan 7 ada pembahasan kajian yang dilengkapi dengan review artikel yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dan juga selain itu secara berkelompok mereka menyelesaikan satu kasus yang harus diselesaikan. Kasus tersebut adalah kasus-kasus yang update di Indonesia. Demikian untuk penjelasan mata kuliah auditing 1 dan pernyataan diri dosen dalam unjuk karya Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman, selamat siang, selamat bertemu kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Di siang ini materi kita hari ini adalah materialitas dan risiko audit. Jadi kenapa kita harus belajar ini dan kenapa kalian di prodi akuntansi harus mengetahui tentang materialitas dan risiko audit. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, kalian memahami mengenai risiko dan dalam kegiatan audit. Yang kedua, memahami konsep dari materialitas dalam sebuah pemeriksaan laporan keuangan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi jenis risiko dalam sebuah case study. Jadi, pahami dulu kenapa materialitas itu harus ada, atau definisi dari materialitas itu apa. Kemudian ada risiko. Nah, sekarang audit itu sekarang semuanya berbasis pada risiko. Kenapa berbasis pada risiko? Karena setiap akun dalam laporan keuangan itu memiliki risiko. Nah, kalau misalnya seorang auditor itu memeriksa semuanya, itu tidak akan cukup waktunya. Sedangkan auditor itu harus ada waktu untuk mengerjakan program lainnya atau audit lainnya, perusahaan lainnya. Jadi kenapa kita menggunakan audit risk audit atau audit berbasis risiko, yaitu karena memang pada dasarnya ada item-item atau ada akun-akun yang berisiko yang harus diaudit dan menjadi perhatian khusus. Oke, ini definisi dari materialitas. Ini adalah besaran nilai yang dihilangkan atau salah satu informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah satu tersebut. Jadi ini bahasa menurut kamus audit ya, tapi kalau misalnya secara mudahnya adalah dia salah satu tolak ukur dalam memeriksa sebuah laporan keuangan. Jadi secara gampangnya itu materialitas itu adalah sebuah angka. Misalnya, ya, contoh materialitasnya 75% atau materialitasnya maksimal 50%. Apa harus dibutuhkan materialitas? Karena setiap perusahaan itu punya risiko. Perusahaan apa yang paling banyak risiko adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki item yang banyak. Jadi kita harus pahami dulu ada dua jenis perusahaan. Satu perusahaan itu adalah perusahaan yang penjualannya banyak tapi nominal itemnya sedikit, atau penjualannya sedikit tapi nominal itemnya banyak. Misalnya sekali jual barang harganya 500 juta, sekali jual barang harganya 10 miliar. Dibandingkan kalian bisa contoh minimarket, dia barang-barangnya kecil, murah dan banyak. Nah, itu yang berbeda. Lebih mudah mana? Pasti lebih mudah yang itemnya sedikit dengan jumlahnya nominalnya besar. Jadi ini untuk menentukan berapa ini adalah standar menurut auditor. Nah, auditor itu memiliki standar tersendiri. Biasanya kalau auditor
dagang, ada jasa, kemudian ada perusahaan, ada kantor pemerintah. Nah, menurut standar dari IAPI, pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu adalah salah satu organisasi yang memiliki risiko paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena kita bisa tahu banyak terjadi kasus korupsi, kasus penyelewengan dana, kasus penggelapan dana, itu pemerintah itu terusnya. Kalau perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu kecil kemungkinannya walaupun sering terjadi juga. Nah, ini selanjutnya resiko audit. Ada yang tahu resiko audit itu apa aja? Apa? Dia bisa apa aja resikonya? Coba. Oke, ini risiko audit itu adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Ada risiko audit secara keseluruhan dan ada risiko audit secara individual. Ini ada 3 risiko audit. Jadi ada risiko bawaan atau risiko inherent, dia yang melekat dalam sebuah bisnis. Contohnya, kalian tahu perusahaan usaha leasing atau perbankan, mereka pasti akan banyak atau tinggi dalam akun piutang karena dia meminjamkan dana kepada nasabah. Nah, nasabahnya nggak balikin uangnya. Nah, pasti ini di piutangnya sangat tinggi. Itu udah resiko bawaan, otomatis pasti seperti itu. Kemudian kita contoh lagi usaha pom bensin. Nah, usaha pom bensin itu dia akan berisiko terhadap apa? Apa? Ya, kalau resiko bawaannya dari usaha pom bensin. Uang palsu. Nah, uang palsu salah satu resikonya. Kedua, ada resiko kebakaran juga. Nah, itu resiko kebakaran itu masuknya ke bagian pengendalian. Tapi kalau resiko bawahnya uang palsu, nah si yang operator di pompanya ketika dia memasukkan terus orang yang ngasih uang palsu dia nggak ngeceknya sebatas tadi 100.000 oke masuk kantong atau masuk di tempat kantongnya dia, tasnya dia, udah itu lah dia harus ganti semua. Itu resikonya dia. Dan mungkin pihak pom bensinnya akan mengganti. Nah, kemudian dari risiko deteksi ini adalah sebagai risiko akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material yang terdapat dalam suatu asersi. Nanti kita akan lebih banyak belajar mengenai asersi. Tapi intinya 3 risiko ini sudah harus mulai diminimalisir ketika kalian nanti melakukan tugas audit. Nah, ini ada hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit. Jadi dalam berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit dan resiko audit itu, auditor akan mempertahankan resiko audit yang konstan dan tingkat materialitasnya dikurangi untuk menambah jumlah buktinya. Jadi kalau misalnya buktinya kurang, materialitasnya belum mencukupi, buktinya tambah lagi, sampelnya ditambah lagi supaya cukup secara bukti. Kemudian jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko, ada 3 cara. Yang pertama, menambah tingkat materialitasnya. Jadi diubah, kita mau nanti ini diubah. 2% ini bisa diubah ya. 2% ini adalah standar paling kecil, paling besar adalah 10%. Ini naik lagi tingkat materialitasnya. Terus yang kedua adalah menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara tingkat materialitasnya harus dipertahankan. Jadi pegangan itu harus dipegang oleh auditor ketika dia menentukan materialitas dan risiko. Nah, ini untuk materi hari ini mengenai materialitas dan risiko audit. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini? Tadi kan di sebelumnya itu Bapak ada
Baik. Jadi hubungan antara materialitas dan ini ada materialitas sama ada risiko. Nah, jadi hubungannya adalah risiko ini pertama ya, misalnya risikonya adalah tinggi, risikonya tinggi. Nah, risiko tinggi ini sangat mungkin auditor memberikan opininya adalah opini yang kurang baik, misalnya tidak wajar atau semaksimal mungkinnya adalah wajar dengan pengecualian. Ini adalah tidak wajar atau WDP. Karena kalau dia risiko tinggi dia tidak akan mungkin dapat WDP. Nah, terus ini didukung dengan materialitas. Materialitasnya sudah tinggi pasti. Akhirnya semua buktinya, semua yang ada dalam laporan keuangan diperiksa. Pemeriksaan menyeluruh. Nah, ini kalau misalnya dia resikonya tinggi, mungkin dia akan dapat WTP. Ini tidak mungkin karena dari awal tadi ketika wawancara, misalnya perusahaannya sering terjadi rangkap jabatan antara si bagian keuangannya, kemudian merangkap jadi kepala gudang, kemudian kepala gudangnya juga merangkap jadi apa lagi. Nah, itu sudah pasti resikonya sangat tinggi dan ini tidak akan mungkin dapat WTP. Terus akhirnya auditor mencari jalan lain dengan cara mendapatkan bukti secara menyeluruh. Buktinya dapat atau tidak, lengkap atau tidak. Jangan sampai buktinya nggak lengkap. Kalau buktinya nggak lengkap, sudah pasti dia akan dapatnya tidak wajar. Nah, kemudian dari materialitas itu bukan sekedar angka 2 juta dan 3.600.000, tapi bisa lebih sampai dengan angka sekian. Atau bisa lebih tergantung pada hubungan aset dan pendapatan atau penjualannya. Nah, biasanya materialitas itu dia akan menentukan opininya, akan membantu. Jadi saya tambahkan tadi dari pertanyaannya Mbak ini ya. Jadi ada materialitas, ada risiko, ada bukti audit. Materialitas itu harus dibuktikan juga, kemudian risiko pun juga harus dibuktikan. Jadi bukti audit ini adalah dasar utamanya sebenarnya. Jadi materialitas harus ada bukti, risiko harus ada bukti, baru bisa memunculkan opini di sini. Kalau misalnya tidak ada bukti audit, itu tidak bisa menjadi sebuah opini. Gitu Pak. Selanjutnya. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Mengapa auditor harus menentukan materialitas dalam setiap pemeriksaan audit? Baik, terima kasih Mbak. Siapa? Isti. Mbak Isti. Kenapa auditor harus menentukan materialitas? Jadi materialitas itu adalah hal utama dalam sebuah pemeriksaan atau pekerjaan audit itu harus menentukan materialitas. Materialitas ini adalah dasar ya, dasar utama atau patokan dalam si auditor itu bekerja. Kalau misalnya tidak ada angka ini, terus kalian menghadapi satu klien yang jumlahnya atau satu klien dengan transaksinya ratusan ribu, itu kan nggak mungkin kalian bisa mengerjakan dalam waktu 1 bulan. Dan kan audit itu minimal itu 3 minggu harus selesai. Ada yang atau paling lama-lamanya itu 180 hari, itu paling lama. Nah, lebih dari itu berarti kan perusahaan pun juga tidak mau berlama-lama ya. Paling dia berusaha untuk laporan dia cepat loh, kita nggak bisa lama-lama menunggu. Nah, kalau misalnya materialitasnya tidak ditentukan, terus transaksinya puluhan ribu, terus auditornya kalian misalnya cuma ada 5 atau 6, satu orang megang berapa ratus ribu transaksi. Belum transaksinya itu ketemu satu yang bermasalah atau belum semua buktinya, itu nggak bisa gitu. Makanya ditentukanlah materialitas. Jadi materialitas itu, jadi yang penting dalam audit itu
bisa ditentukan dari awal. Jadi urutannya resiko auditnya dulu ditentukan, resiko awal ya, resiko awal, kemudian penentuan materialitas, dari materialitas itu bisa ketemu resiko lagi. Tadi kita sebutkan namanya resiko audit. Nah terakhir adalah bukti audit. Bukti audit itu harus apa? Harus cukup dan tepat. Dua kunci dalam audit, jadi tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Jadi yang secukupnya aja. Kalau misalnya terlalu banyak itu juga mubazir, kalian bawa waktu. Sedangkan kalau misalnya tepat itu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan bukti, kita bikin bukti, tapi buktinya tidak dapat